Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk Anda semua. Tekan dulu ya tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan episode serial Gangga terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Video ini dimulai saat nenek terlihat bingung. Dia sedang mencari akal untuk menghindar. Semua mata tertuju pada nenek, terutama Gangga. Madhavi bertanya, kenapa kami tidak pernah tahu? Nenek menjawab, apa juga yang mau diberitahu? Supriya juga heran, mengapa aku tiada pernah melihat dia seperti itu? Nenek tidak menjawab pertanyaan Supriya. Begitu juga saat Pulkit dan Maharaj menanyakan hal yang sama, Sagar dan Gangga saling tatap. Kemudian Sagar memberitahu mereka semua kalau nenek telah mengobati Gangga dengan mencampur minumannya dengan obat. Semua orang terlihat tegang. Gangga sangat terkejut, tapi nenek sangat cerdik. Dengan mudah dia mengalihkan perhatian semua orang dengan menyuruh Sagar membersihkan diri. Sagar menurut. Dia pergi ke atas dengan ditemani Pulkit. Gangga membututi mereka dengan langkah sedikit pincang. Gangga mendengar Sagar bicara pada Pulkit, kalau Gangga punya kebiasaan seperti itu, mengapa kita tidak tahu? Pulkit juga merasa heran. Gangga tertegun di pintu memikirkan itu. Di bawah, Madhavi mendekati nenek dan berkata kalau dirinya mencemaskan Gangga. Nenek tidak begitu menanggapi. Dia menyuruh Madhavi pergi melanjutkan pekerjaannya. Sementara nenek kembali duduk di kursi sambil membaca mantra. Madhavi dan Supriya pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah semua orang pergi, nenek menghentikan kepura-puraannya dan tubuhnya menegangkan kaku. Di rumahnya, Ratan duduk di ruang tamu dalam gelam. Dia wajahnya terlihat sedih. Dia teringat bagaimana Madhavi memarahinya, mengusirnya dan tidak tahu menanggapinya. Sebagai saudara lagi, dia merasa sedih. Prabha menghidupkan lampu dan menegur Ratan. Apa yang kau lakukan? Ada masalah apa? Ratan menjawab, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, Prabha. Hidupku kini sudah hancur. Aku tak bisa menunjukkan mukaku di pasar. Terkucil dari keluarga dan relatif, aku dicari sebagai ayah seorang pembunuh. Prabha mencoba menghibur Ratan. Apakah kau percaya kalau Yas membunuh Janvi? Bisa saja itu Yas dilibatkan oleh Gangga dan Sagar. Aku telah menemui seorang pengacara yang hebat, yang telah meyakinkan aku kalau dia bisa menyelamatkan Yas. Ratan tidak tersentuh oleh kata-kata itu. Dia bahkan berhasil membuka mulut Prabha dengan memberitahunya kalau Yas telah mengakui perbuatannya. Prabha kaget. Ratan berkata, kalau Yas mendapatkan hukuman sebelumnya, dia tidak akan melakukan hal ini. Sekarang hanya hukuman yang bisa menyelamatkan dia. Dia harus menyadari apa yang sudah dia lakukan. Prabha dengan ketakutan bertanya, bagaimana kalau dia mendapatkan hukuman mati? Ratan dengan sedih menjawab, dia seharusnya tahu sebelum membunuh Janvi, tahu betapa keji perbuatannya itu. Dan sekarang tak ada apapun atau siapapun yang bisa menyelamatkan dirinya, baik itu dirimu, aku, ataupun pengacara itu. Setelah berkata begitu, Ratan berdiri dari duduknya, mengusap air matanya dan pergi meninggalkan Prabha yang berdiri menatap kepergiannya dengan menitikan air mata. Gangga sedang duduk di atas tempat tidur sambil membalurkan obat gosok kakinya. Nenek berdiri di depan meja bufet, sedangkan mencampur obat ke dalam gelas. Nenek teringat kata-kata pendeta palsu yang menuntut agar Mahayagya dilakukan malam ini dan kehadiran Gangga sangat penting dalam upacara itu. Gangga memanggil nenek. Nenek kaget. Kata Gangga, semalam aku pergi ke kuburan. Iya kan, Nek? Nenek menyangkal. Gangga bertanya, lalu bagaimana aku bisa mendapatkan luka-luka ini? Nenek dengan jengkel menjawab, bagaimana aku bisa tahu?
Aku sudah kesal memikirkan kebiasaan berjalan dalam tidurmu dan kesulitan untuk menanganinya. Nenek lalu menghampiri Gangga dan menyodorkan gelas minuman yang telah dicampurnya obat. Gangga dengan ragu-ragu menerima gelas itu. Nenek menyuruh Gangga meminumnya. Meski ragu, Gangga mengangguk. Nenek melirik jam dinding dengan tegang. Gangga ikut-ikutan melirik jam itu. Nenek terlihat sangat tegang. Gangga jadi ikut-ikutan tegang. Nenek berpesan pada Gangga agar segera meminumnya sebelum beranjak pergi meninggalkannya. Sekian dan terima kasih ya guys untuk episode kita kali ini. Jangan lupa episode yang lebih seru selanjutnya ditonton terus ya guys.